Sungai Batang Anai di Korong Duku, Kanagarian Kasang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, ramai sore itu. Bahkan sejumlah polisi berjaga di beberapa sudut sungai. Warga menatap ngeri ke arah aliran sungai. Astagfirullahaladzim, potongan tubuh manusia tanpa kepala, tangan dan kaki teronggok. Entah kebiadaban apa yang menimpa korban hingga tubuhnya termutilasi. Mayat tak utuh itu pun dievakuasi aparat BPBD Pariaman. Masuknya antong ke bawah. Itu. Jasad tak lengkap itu awalnya ditemukan seorang nelayan yang sedang membersihkan kapal dan melihat jasad kaku di tumpukan sampah. Sanak saudara semua, khusus Sumatera Barat ataupun siapa saja yang bisa monitor, seandainya ada keluarganya yang hilang, untuk segera melaporkan diri ke Polres Padang Pariaman, Polsek Batang Anai. Himbauan polisi agar warga lapor jika ada keluarga yang hilang untuk mempermudah dan mempercepat proses identifikasi korban. Tak berselang lama, masyarakat di sekitar Sungai Batang Anai kembali temukan potongan tubuh manusia. Kali ini polisi yang lakukan evakuasi. Potongan tubuh berturut-turut ditemukan warga, bagian kaki di Batang Anai, Padang Pariaman, sementara bagian kepala dan tangan ditemukan juga di Sungai Batang Anai, namun di kawasan yang berbeda, yaitu di Padang Sarai, Koto Tengah, Kota Padang. Saat ini potongan-potongan badan sudah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Padang untuk mempercepat proses identifikasi korban. Himbauan polisi agar warga yang kehilangan anggota keluarga melapor direspon dengan kedatangan keluarga Rumah Sakit Bayangkara Padang dengan tujuan meng-cross-check kemungkinan korban mutilasi masih kerabat mereka. Korban seorang wanita yang termutilasi beberapa bagian ini diduga bernama Septia Adinda, warga Lubuk Alung, Padang Pariaman. Dugaan ini berdasarkan ciri khusus cincin yang melingkar di jari korban. Dari cincinnya Bang, cincin di jari ada tadi ada 2 cincin, yang cuman cincin di jari manisnya itu cuman satu-satunya punya dia. Itu dibikinin itu, nggak ada dijual. Itu dari tali plastik ya, dirajut itu. Jadi dikenal dari cincin ya, itu terakhir hubungan kontak sama korban? Kalau sama saya hari Sabtu. Mereka sama dia tentang apa? Tentang biaya uang aja. Mau cari pinjaman? Iya, untuk pinjaman. Berapa nilai? Sekitar 20 jutaan. Itu kan kalau penggadaian motor kan sekitar situ kalau di. Pihak kepolisian belum mau berspekulasi dan masih menunggu hasil otopsi dari Rumah Sakit Bayangkara Padang untuk memastikan identitas korban. Melacak siapa orang terakhir yang bersama terduga korban Septia Adinda, langkah tim Gagak Hitam Polres Padang Pariaman menjejak ke sebuah rumah di Korong Lakua, Nagari Sungai Buluh, Batang Anai, Padang Pariaman, Sumatera Barat. Satria Juhanda alias Wanda, si penghuni rumah, seorang penjaga malam di pabrik bata ringan, awalnya hanya dimintai keterangan oleh polisi sebagai saksi atas kedekatannya dengan korban mutilasi Septia Adinda. Namun, setelah diinterogasi polisi, keluar pernyataan mengejutkan. Wanda mengaku membunuh Septia Adinda. Itu waktu dari situ ke sini masih bernafas. Tujuan kau tempel ke bantal itu kan karena dia bernafas. Masih bernafas di sini, karena dia masih bernafas. Kau ambil bantal, di mana bantal kau ambil? Bantalnya mana? Mana bantal? Tidur. Masih ingat bantalnya yang mana? Mana panjang apa pendek? Yang pendek, bantal pendek. Foto. Wanda, teman korban, akhirnya ditangkap aparat Polres Padang Pariaman. Ia disangkakan memutilasi Septia Adinda. Pelaku mengakui perbuatannya membunuh korban dengan parang dan memutilasinya menjadi 10 bagian pada Minggu sore 15 Juni lalu dan membuang ke aliran sungai Batang Anai. Wanda secara sadis menghilangkan nyawa korban hanya karena korban tak jua membayar hutangnya. Dieksekusinya TKP-nya di Korong Kapalu Banda Nagari C Buluah Timur Batang Anai. Siapa Kebunan. Apa yang melatar belakangi dia melakukan motifnya? Motifnya apa, Dan? Motifnya adalah sakit hati karena ada pinjaman yang belum dibayarkan dari korban. Jadi korban pinjam uang kepada pelaku sejumlah 3.500 dan belum dibayarkan.
sehingga dilakukan penagihan saat itu. Berapa potongan tubuh yang dilakukan korban? Tersangka. Potongan hasil pengakuan dari pelaku sebanyak 10 potong. Kejutan mengerikan muncul dari pengakuan pelaku mutilasi Wanda, 25 tahun, kepada polisi bahwa ia telah membunuh 2 orang perempuan sekaligus yang ia kuburkan dalam sumur rumahnya di Korong Lakua, Nagari Sungai Buluh, Batang Anai, Padang Pariaman, Sumatera Barat. Polisi bergerak cepat membawa Wanda kembali ke rumahnya. Lebih jauh, pelaku mengakui ia membunuh Cika, 23 tahun, dan Ade, 24 tahun, keduanya mahasiswi, di tahun 2024 lalu. Kedua mahasiswi ini memang sempat dikabarkan hilang oleh pihak keluarga dan dilaporkan ke Polres Padang Pariaman. Mana yang warga? Warga tadi banyak, baju hijau nih. Pemuda tadi. Wanda. Di dalam ada pecah. Foto-foto. Ya. Jadi Bapak menyaksikan, kita bongkar barang-barangnya ya. Lihat ya. Iya. Gila. Coba ya. Tujuh identifikasi. Maaf, Itu sama si Kita tidak bongkar sekarang, menyaksikan aja ya. Oh. Enggak. Polisi menemukan satu sumur di dapur rumah yang ditutup dengan papan kayu dan tertimbun pasir. Proses penggalian sumur akan dilakukan tim SAR Padang Pariaman. Kamis pagi 19 Juni, rumah Wanda di Korong Lakua, Nagari Sungai Buluh, Padang Pariaman, Sumatera Barat, jadi pusat perhatian warga sekitar. Kabar mengejutkan adanya dugaan korban pembunuhan 2 mayat wanita yang terkubur dalam sumur di rumah Wanda membuat keingintahuan warga membuncah. Apalagi mendengar kabar personil polisi dan tim BPBD Padang Pariaman menggali sumur untuk mengevakuasi jenazah korban pembunuhan itu. Banyak iya ini mesin dia. Ini banyak. Iya loh. Soalnya siapa lagi? Kalau isok sampai depan masih aman nek. Sumur yang digali kurang lebih 5 meter, berisi batu, pasir, dan lumpur sehingga tidak tercium bau. Kantong mayat. Tim SAR harus menggali berjam-jam sebelum menemukan korban. Masih melakukan penggalian, Bang, di lokasi, Bang? Iya, masih. Udah berapa jam, Bang? Sudah dari jam 9 sampai saat ini jam 12 kurang lebih sudah 4 jam. Apa kesulitan untuk penggalian? Ya, yang sempit ya karena sumur kan cukup sempit dan berlumpur. Bu, mundur, Bu. Berjam-jam penggalian sumur di rumah pelaku mutilasi Wanda membuahkan hasil. 2 mayat ditemukan serta barang bukti baju kedua korban. Jasad korban dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Padang untuk dilakukan identifikasi dan autopsi. Warga yang geram atas kekejaman dan kesadisan Wanda sempat menyorakinya saat ia akan dibawa kembali ke kantor polisi. Duka begitu terasa di rumah Siska Oktavia Rusdi alias Cika, salah satu terduga korban yang dikubur oleh Wanda, pelaku mutilasi di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, di sumur belakang rumahnya, Korong Lakua, Padang Pariaman. Duka itu makin menyesakan dada setelah ibu dari Siska yang sempat mendatangi lokasi penggalian tempat anaknya dikubur pelaku, tak sanggup menahan pilu yang mendalam. Pingsan, dilarikan ke puskesmas terdekat, namun Nil Yusnita akhirnya mengembuskan nafas terakhirnya. Jadi berangkat ke sini serangan jantung. Iya, sama adiknya ke sini. Jadi jatuh di depan pintu SMA itu. Jatuh. Meninggal juga? Iya, dibawa ke puskesmas pagi tadi kan. Langsung meninggal di puskesmas. Informasinya kenapa dia meninggal?
mungkin dengan kabar kayak gitu sudah melihat orang ramai di sini mungkin. Sempat jatuh. Sempat datang ke sini tadi itu. Enggak sampai ke sini, cuma di depan itu. Mau menuju lokasi. Iya, menuju lokasi. Sementara bagian tubuh dari korban mutilasi Wanda yaitu paha dan tangan korban kembali ditemukan di Sungai Batang Anai, Jorong Duku, Padang Pariaman. Temuan itu sontak menarik perhatian warga. Kondisi yang membusuk menyebabkan bau menyengat menguar dari bangkai manusia itu. Puzzle mutilasi yang dilakukan Wanda kembali coba disusun tim Gagak Hitam Polres Padang Pariaman dengan menggiring pelaku ke sebuah pabrik pembuatan bata ringan tempat pelaku bekerja di kawasan Batang Anai, Padang Pariaman. Di salah satu sudut pabrik pembuatan bata, pelaku memukul korban dan di sini polisi menemukan percikan darah yang telah ditimbun dengan pasir dan juga parang yang digunakan untuk memutilasi korban. Lampu saudara tuh. Polisi terus berupaya mengulik kebenaran dari kejadian pembunuhan sadis yang dilakukan Wanda. Alang perkosaan ini sebelum otopsi berbicara, sebelum medis yang mengecek. Perkosa gitu. Perkosa gitu. Sek menyimpang. Udah nggak tahu. Sek menyimpang. Jamin yang nggak ada. Kini kok kooperatif kalah. Emang gitu bang? Enggak ada doh. Kalah gitu. Sek menyimpang. Sebelum beko medis yang menjelaskan, kalau medis menjelaskan nggak bisa ngomong. Pelaku menyebut emosinya memuncak karena korban tak kunjung membayar utangnya sebesar 3,5 juta rupiah sehingga parangnya pun melayang. Polisi melanjutkan interogasi seputar pembunuhan terhadap 2 mahasiswa Cika dan Ade yang hilang di Januari 2024 silam. Semuanya berangkat dari rasa sakit hati dan cemburu. Yang mengerikan, Wanda menceritakan kisah pembunuhan itu dengan tenang dan tanpa rasa bersalah. Kamu pacaran sama Cika? Iya. Cikanya selingkuh. Cika selingkuh. Kau bunuh lah si Cika. Iya. Terus kenapa Dedek kau bunuh? Yang ngajarin si Cika ini selingkuh sih Dedeknya. Di KKM dia jadi. Kau bunuh juga si Dedek. Iya. Terus apa lagi kamu bunuh? Nggak itu. Yang naruh sepeda motor di mana? Foto tangan. Siapa orangnya dia? Iya Pak. Kamu karang? Apa? Kamu karang ceritanya? Iya Pak. Hah? Iya. Karang gimana? Skenario gimana? Oh, saya bawa ke situ dulu Pak, terus saya taruh rebahin, terus saya buang sandalnya, pulang gitu. Udah meninggal? Udah. Polisi terus memburu barang bukti yang terkait kasus mutilasi Septia Adinda. Tim Gagak Hitam dan tim Inafis Polres Padang Pariaman melakukan olah TKP di sebuah kebun kosong di kawasan Bukek Bule, kawasan Batang Anai, Padang Pariaman. Ya, selang apa darah-darahnya kama. Darahnya warna gelap juga Bang. Terus sisanya Banyak darahnya tuh saya. Orangnya itu. sisanya ada baju apa Bang? Baju anggota pabrik mungkin. Bajunya baju anggota pabrik masa juga masih ada dalam baju yang buang. Di dalam semua. Enggak, di Mambok semua baju yang di tangan iya Bang. Baju Dinda. Polisi menemukan 6 helai karung berjejak darah dan 1 helm yang diduga milik korban Septia Adinda. Duka yang tak bertepi dirasakan keluarga korban mutilasi Septia Adinda. Begitu mendapat panggilan untuk melihat korban mutilasi di Rumah Sakit Bayangkara Padang pada 17 Juni 2025 lalu. Jantung ayahanda Septia Adinda berdegup kencang. Saat itu ia sadar anaknya berpulang dengan kondisi yang memilukan. Bergetar menahan duka dan amarah, ayahanda korban meminta keadilan. Pesan saya yang pertama, kalau saya bisa eksekusi dia langsung, atau kalau nggak bisa hukum mati aja. Pelaku mengatakan ada utang piutang, Pak. Itu gimana Pak responnya? Nggak ada anak saya pernah cerita utang sama orang. Dia tidak terima Pak ya? Saya tidak terima. Ada yang berbeda dari tampilan pembunuh berdarah dingin bernama Satria Juhanda alias Wanda yang kali ini muncul dengan kepala yang pelontos. Sulit dicerna akal sehat. Wanda, seorang diri, menghabisi nyawa 3 wanita muda, 1 diantaranya di waktu yang berbeda dan dengan cara yang lebih sadis, dimutilasi. Bahkan kekasihnya pun, Cika, direnggut nyawanya.
Jadi berdasarkan hasil penyidikan dan kinerja teman-teman di lapangan terhadap saudara SP, panggilan W sudah kita tetapkan sebagai tersangka, dan untuk alat bukti yang dikumpulkan oleh rekan-rekan ini dirasa sudah cukup untuk kita bisa menetapkan sebagai tersangka. Proses penyidikan masih berjalan. Ketiga korban pun masih diotopsi dan diidentifikasi. Akankah ada kejutan baru dalam kasus ini? Dan apakah si pembunuh keji Wanda akan dijerat hukuman mati?